Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 4 Juni 2022 dalam pekan ke-7 Paskah. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Indiana Jane, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 28, ayat 16 sampai dengan ayat 20, dilanjutkan ayat 30 sampai dengan ayat 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." 2 tahun penuh Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan.
mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 21, ayat 20 sampai dengan 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aman, nyaman, belum tentu benar. Renungan dibawakan oleh Agustinus Ronald. Pada suatu waktu, saya dihadapkan pada sebuah situasi yang menuntut saya untuk berbuat baik atau berbuat lebih baik lagi. Sungguh keputusan yang sulit dan membutuhkan rahmat membedakan roh. Seorang teman komunitas melakukan tindakan kecil yang jelas merupakan dosa dan berpotensi menjadi bola salju dosa di kemudian hari. Namun karakternya yang keras menyebabkan tindakan koreksi terhadapnya akan mengakibatkan suasana pertemanan menjadi kisruh. Setelah berdiskusi dengan seorang romo pembimbing rohani, akhirnya tindakan koreksi yang harus dilakukan. Saya deg-degan. Kalau boleh saya melewati cawan ini, akan sangat aman, nyaman, dan damai hidup saya. Sesuai dugaan, setelah tindakan koreksi dilakukan, suasana pertemanan menjadi kisruh dan tidak nyaman. Fitnah dan kemarahan terjadi dan menimpa saya. Walau mendapat peneguhan dari romo, namun tidak mudah menjalani situasi tersebut. Pengalaman sederhana ini bukan merupakan pengalaman kecil dan mudah bagi kita semua. Seringkali kita terjebak dalam suasana mau nyaman dan aman serta damai dalam segala hal. Hal yang perlu diselidiki lebih jauh adalah, sungguhkah tindakan kecil yang kita lakukan adalah tindakan yang dikehendaki Tuhan?
Apakah benar suasana damai, aman, dan nyaman yang tercipta adalah benar di hadapan Tuhan? Ataukah hanya merupakan aksi ikut arus mayoritas agar semua baik-baik saja dan tidak mengganggu comfort zone hati saya? Dalam bacaan pertama hari ini, Rasul Paulus melakukan aksi yang sungguh frontal, ekstrim, dan tidak membawa suasana aman, nyaman, dan damai baginya. Paulus memilih membela imannya, melaksanakan tugas perutusan, dan tidak toleran dengan suasana sekitar, sehingga ia tidak masuk dalam arus mayoritas yang ada dan menjadi tidak populer. Kehidupan yang Paulus jalani saat itu pastinya tidak mudah. Ia dicemooh, diancam, dimasukkan ke penjara, dan diperlakukan dengan sewenang-wenang. Namun ketaatan dan kepasrahan Paulus memudahkan Tuhan untuk menggunakannya mewartakan kabar gembira di Roma. Tuhan tetap menjaga dan membekali dengan kesejahteraan, kedamaian, keteguhan hati, dan ketabahan bagi Paulus. Karena ia berkewarganegaraan Roma, kendati sebagai seorang tawanan, Paulus masih memiliki kebebasan untuk memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi untuk datang dan berbicara dengan mereka. Pun dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul bab 28 ayat 31. Tanpa disadari, kedatangan Paulus ke Roma malah membuat agama Kristen makin tersebar luas. Itulah penyelenggaraan ilahi, penyertaan Allah dalam hidup kita yang melampaui pemikiran kita. Marilah berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami, atas rahmat perutusan yang Kau percayakan pada kami. Bapa, kami sungguh manusia yang lemah dalam hidup ini. Maafkan kami Bapa, karena kami sering terlena dengan mencari kedamaian semu dalam hidup kami. Bapa, kami mohon, berikan kami rahmat, hikmat, dan kebijaksanaan, rahmat kehendak yang kuat untuk melakukan tugas perutusan dari Engkau, agar kami tidak mudah terbawa arus dunia ini. Bantu kami untuk terus memurnikan niat dan hati kami, agar kami boleh semakin Kau gunakan untuk mewartakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Amin.